Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Aulia Putri dengan NIM 333324025 kelompok 1 SIP 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan pada praktikum PO1 modul 3 tentang analisis sensitivitas. Jadi diketahui sebuah soal yang dimana perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk yaitu televisi, laptop, smartphone. Nah, setiap produk itu punya prosesnya ada tiga bagian yaitu designing, assembly, dan testing. Nah, ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing yaitu 480 jam bagian designing, 360 jam assembly, dan 580 jam testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan 6 jam designing, 5 jam assembly, dan 8 jam untuk testing. Dan sedangkan untuk satu unit smartphone itu dibutuhkan 5 jam designing, 6 jam assembly, dan 6 jam bagian testing. Nah, ini keuntungan per unitnya itu bagian televisi sekitar $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Nah, permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Ini ada beberapa pertanyaan dari A sampai B. Oke, kita mulai aja di bagian pertanyaan A. Itu kita disuruh buat model matematik. Nah, kita cari variabel keputusannya itu, yaitu ada tiga jenis produk ya di perusahaan itu ada smartphone, ada televisi, laptop, smartphone. Nah, itu kita misalkan variabel keputusan itu dengan yang mana televisinya itu dimisalkan menjadi T, laptop itu menjadi L, smartphone itu menjadi S. Nah, itu untuk variabel keputusannya. Lalu kita mencari fungsi tujuannya. Di mana perusahaan ini ingin mendapatkan keuntungan yang optimal, berarti fungsi tujuan itu kita menggunakan Z maksimum. Nah, Z maksimumnya itu ada di keuntungan per unitnya, yaitu $12 untuk T, $18 untuk L, terus 15-nya itu untuk smartphone. Selanjutnya, kita mencari fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya itu berupa di bagian prosesnya, yaitu ada di designing, assembly, dan testing. Ada tiga fungsi kendala yang dimana memiliki kapasitas maksimumnya itu sebesar segini. Berarti kita menggunakan tanda fungsi kendalanya itu berupa kurang dari sama dengan, karena ada keterangan kapasitas maksimumnya. Oke, lanjut kita langsung aja membuat fungsi kendalanya nanti jadi kayak gini. Nah, untuk di bagian fungsi kendala itu kan kita menggunakan tanda fungsi kendala itu berupa kurang dari sama dengan. Berarti kita harus menambahkan variabel select ya dari masing-masing persamaan fungsi kendalanya, yang dimana bagian desain itu merupakan fungsi kendala persamaan pertama yang kita tambahkan dengan variabel select 1, lalu di bagian assembly-nya itu kita menambahkan variabel select kedua, dan bagian persamaan ketiga di bagian fungsi kendala testing itu kita menambahkan variabel select 3. Nah, ini untuk model matematikanya. Dan kita ingin mencari solusi optimalnya yaitu Z max-nya. Kita menggunakan solver bagian Microsoft Excel terlebih dahulu, yaitu nanti data-datanya kita masukin nih. Ini dari fungsi kendalanya kita masukin. Ini fungsi ini non, wah itu nggak boleh negatif aja. Sini keuntungannya tadi. Nah, langkah pertama kita buat sum produk terlebih dahulu dengan mendrag bagian ini, titik koma, bagian solusi optimalnya. Nah, di bagian solusi optimalnya, baris solusi optimal kita kunci sebanyak sekali, lalu enter, dan kita drag sampai bawah. Oke, kalau misalkan udah, kita klik solver. Kita bagian set objektifnya itu kita taruh bagian kolom total, baris keuntungan, lalu tuanya itu untuk fungsi tujuan maksimum, variabel changing-nya itu kita ambil bagian solusi optimalnya untuk mendapatkan nilainya. Oke, selanjutnya subject to the constraints-nya kita pakai bagian ini nih, kolom total dengan kapasitasnya. Cell reference-nya kita taruh di kolom total. Oke, ini constraint-nya 360. Jangan lupa lihat-lihat dulu itu tandanya udah bener apa belum. Takutnya aja ada yang keliru. Nah, karena di sini sama-sama 0 dan dan apa ya ini namanya, dan tanda fungsi kendalanya itu lebih dari sama dengan semuanya sama, berarti kita drag tiga-tiganya, terus kita ganti lebih besar dari sama dengan, constraint-nya juga kita drag sampai bawah. Lalu klik OK, dan kita pilih bagian select solving-nya itu dengan menggunakan metode simplex LP.
Lalu kita solve, kita reverse itu kita pilih tiga-tiganya, answer, sensitivity, sama limits, kita pilih tiga-tiganya, lalu klik OK. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang optimal sebesar $1.440, maka kita harus memproduksi televisi sebesar 30 dan laptopnya itu sebesar 60 produksi. Nah, itu tadi ada answer. Aduh, ini nggak bisa. Ada answer, sensitivity, sama limitsnya. Limits itu kayak apa namanya, rentang tertentunya, batas dari pakai batas atas dan batas bawahnya. Terus ini limit, udah ya. Answer-nya ini kita harus memproduksi sebesar ini. Ya pokoknya gitu. Lanjut, kita menggunakan solver bagian form QM-nya. Oke, ini kita pilih linear programming sebelumnya ya. Lalu kita title itu pakai ini, terus number of constraints itu tadi fungsi kendala itu ada tiga, yaitu proses designing, assembly, sama testing. Number of variables itu tadi variabel keputusannya itu ada tiga, televisi, smartphone, sama laptop. Nah, untuk fungsi tujuan itu berupa maksimum. Lalu klik OK. Nah, ini aku langsung kopas aja biar cepat. Nah, untuk X1 tadi pemisalannya itu untuk televisi itu dengan pemisahan T, lalu ada laptop dan smartphone. Kalau misalkan udah, langsung kita solve. Nah, ini sama hasilnya. Untuk menghasilkan solusi optimalisasi sebesar $1.440, maka kita harus memproduksi televisinya 30, laptopnya 60. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan A. Selanjutnya pertanyaan yang B. Oke, pertanyaan B itu kita diminta untuk mencari shadow price dari ketiga produk. Untuk mencari shadow price itu kita ambil bagian iterasi terakhir yang ada di model matematik fungsi kendala ini. Jadi kita ke form QM-nya, kita cari bagian iterasi terakhirnya itu ada di mana. Kita langsung klik iterasi. Oke, kita lihat ini ada iterasinya itu di terakhir itu sampai iterasi 3. Nah, kita ambil bagian iterasi 3, kita kopas ke Microsoft Word. Oke, kalau misalkan udah di kopas nanti kayak gini. Untuk menemukan shadow price-nya itu ada di bagian hasil nilai optimal. Karena di sini kan ada tiga proses ya. Designing itu kan fungsi kendalanya itu di persamaan pertama, yang merupakan fungsi kendala pertama dengan menambahkan variabel select 1. Jadi di sini kita ambil nilainya, nilai optimalnya itu ada di kolom select 1, itu di sini 3. Untuk assembly itu kan fungsi kendala persamaan kedua dengan menambahkan variabel select 2, untuk testing juga variabel select 3. Nah, berarti ini dapat disimpulkan nih bahwa nilai shadow price jika ada penambahan satu unit dari proses designing akan menambahkan nilai optimal solusi optimal itu sebesar 3. Nah, untuk assembly sama testing itu nggak mempengaruhi. Jadi ini sama-sama 0. Jadi kayak nggak ada naik, nggak ada turun. Nah, tapi nilai shadow price ini ada rentang tertentunya, yaitu ada di PMQ-nya. Nih, rentang tertentunya itu kita bisa lihat dari bagian ranking, ada di batas bawah dan batas atasnya. Kalau misalkan televisi itu dari batas bawahnya itu 7, dari designing maksudnya. Dari design itu batas bawahnya itu dari 432 sampai 720. Sama halnya kayak assembly dan testing nih. Testing itu sampai tahingga ya. Oke, lanjut. Itu jawaban untuk pertanyaan B. Pertanyaan selanjutnya, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing? Jelaskan. Nah, kita itu menggunakan
change factor, karena change factor itu merupakan nilai yang menunjukkan adanya perubahan pada basic variable karena terjadinya perubahan satu unit di sisi kendala. Oke, jadi kita ngerjain bagian ini dulu. Penambahan 5 jam pada proses designing. Solusinya lama itu kita pakai di bagian quantity. Nih di sini kita drag sampai slide 3. Selanjutnya perubahannya itu karena produk T itu di ini nih, nilai kanan di fungsi kendala itu kan di proses designing itu ada di slide 1 ya. Itu kan menambahkan slide 1, jadi kita ambil bagian nilai kanannya itu di slide 1 ini. Kita kalikan dengan 5. Karena apa? Kita kalikan dengan positif 5. Karena ini kan di ketentuannya itu di soal itu penambahan 5 jam pada proses designing. Berarti kita kalikan designing itu kan penambahan variabel sek 1 dengan positif 5. Kita drag aja sampai sek 3. Nah, solusi barunya itu dengan menambahkan solusi lama dan perubahan. Oke, selanjutnya kita menghitung keuntungan baru. Untuk menghitung keuntungan baru, kita itu mengalikan solusi baru dengan koefisien basic variabelnya yang ditambah dengan ini setiap produknya aja. Kita kalikan. Oke, hasilnya itu adalah 1455. Lanjut kita menghitung perubahan itu dengan menyelisihkan antara keuntungan baru dan keuntungan lama, yaitu kita kurangi. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika sumber daya dengan penambahan 5 jam pada proses designing itu, kita mendapatkan keuntungan sebesar 15, yang dimana dari keuntungan lamanya itu 1440 menjadi 1455. Selanjutnya, kita menghitung pengurangan 5 jam pada proses designing. Solusi lamanya itu masih sama, ada di nilai kuantitinya. Kita drag. Terus untuk menghitung perubahan, itu kita kalikan, karena di sini prosesnya masih sama, designing, kita kalikan slide 1 dengan negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena kan di soal itu diketahui pengurangan sebesar 5 jam. Berarti kalau pengurangan itu kita pakainya negatif. Lalu untuk menghitung solusi barunya itu sama aja halnya kayak yang sebelumnya dengan menjumlahkan solusi lama dengan perubahan. Nah, ini dia solusi barunya. Selanjutnya kita menghitung keuntungan barunya. Aku pakai sum product aja dengan mengalihkan solusi baru dengan koefisien basic variabelnya. Bukan ini, bukan ini. Ini. Oke, hasilnya 1425. Untuk perubahannya kita sama aja dengan menyelisihkan keuntungan baru dengan keuntungan lama. Itu sebesar negatif 15. Oke, jadi artinya jika sumber daya dengan pengurangan 5 jam pada proses designing itu akan mendapatkan kerugian sebesar 15. Yang tadi awalnya itu keuntungannya 1440 solusi optimalnya, jadi kita mendapatkan kerugian sebesar 1420, maksudnya menjadi 1425. Jadi kayak menurun gitu kan. Jadi kita mendapatkan kerugian itu sebesar 15. Nah, itu untuk change factor selanjutnya. Pertanyaan D.
apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru, yaitu tablet dengan harga jual $4 dan keuntungan sebesar $1 per unit, dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Oke, itu kita pakai reduce cost karena perubahan nilai optimal di fungsi tujuan itu ketika terjadi penambahan satu unit di variabel non basicnya itu adanya penambahan satu unit fungsi tujuan itu. Jadi kita masukin jumlah yang diperlukan itu ada di soal itu 2 designing, 2 assembly, 1 testing, berarti 2, 2, 1. Nilai per jamnya itu ada di shadow price-nya. Nah, totalnya itu kita kalikan aja dari jumlah yang diperlukan dikalikan dengan nilai per jamnya. Total biayanya itu jumlah dari total yang sudah dikalikan dengan jumlah yang diperlukan terhadap nilai per jamnya. Itu 6. Maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya si perusahaan elektronik itu nggak usah ngeluarin produk baru lagi di tablet karena di sini kan total biayanya 6, sedangkan mereka itu jual tablet itu seharga $4. Nah, keuntungannya juga cuma $1 per unitnya, jadi mending nggak usah daripada rugi. Oke, mungkin segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Maksudnya kalau misalkan ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu